Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah sekian lama kita tidak jumpa di video penelusuran ini, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan video penelusuran setelah PSBB ini selesai. Gimana Mas Yogi? Aman. Aman. Nah, kita sedang melakukan eksplorasi ke makam Syekh Kudjo yang ada di belakang sini. Lokasinya ada di atas, di area Semen Indonesia, Semen Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penelusuran ke makam. Sekalian kita mau ziarah. Ikutin terus. Itu tapi ini, kabar. Nah, ini adalah plakat dari makam Syekh Kudjo, jadi lokasinya ada di atas. Kalau lewat sini itu dari sebelah makam pahlawan yang ada di dekat GKB itu ya. Jadi masuk, putar balik, izin dulu ke satpam jadi agar bisa ziarah ke sini. Mulai awal masuk dari sini ya, gambar kan kayak apa ya? Aura. Merinding banget ya, auranya tuh serem. Terasa. Kelihatan kalau jarang dijamah orang ya kalau di sini ya. Jadi kayak awal-awal tuh auranya tuh beda lah sama kayak penelusuran sebelumnya itu. Sini sangat kental banget mistisnya. Nah, kita lanjut, saya juga lihat sekeliling, mungkin ada penampakan. Jalannya nanjak. Mungkin penonton yang punya kemampuan indigo bisa dilihat di sebelah kiri. Itu ada banyak kayak sosok wanita lah, seperti kuntilanak. Emang di sini tuh banyak yang apa ya, jin-jin, setan liar gitu. Nampar. Nah, langsung merinding. Di kiri itu ada yang di atas pohon itu cewek. Itu ada yang jalan. Mungkin yang punya kemampuan indigo bisa melihat atau dideteksi ada apa aja di sini. Bisa juga ditulis di kolom komentar, mungkin kita tidak apa ya, kayak kelewatan melihat, mungkin ada pendapat lain yang ada di sini, bisa tulis di kolom komentar. Sebelah kanan. Di kanan ini ada pohon besar, Kemudian letak di atas sih. buninya sangat banyak ya. Banyak ya. Jadi seperti kayak apa ya, kayak rusun, sudah kayak rusun di sini. Ini banyak penghuninya sini. Iya, jadi kayak komplek jin-jin itu ada di sini. Emang auranya sangat kental banget. Aura negatif. Iya, auranya kata Itu ada kuntilanak. oh iya. Ini kuntilanak. Wajahnya sangat cantik. Kebalikannya cantik. Ini ada sosok kuntilanak, ya. Kuntilanak wajahnya sangat jelek sekali ini. Ini kebetulan saya pageri, jadi tidak bisa kemana-mana, dia merontak. Ya, kuntilanak, ya, sosoknya, wajahnya rusak sekali. Loh, di bawah-bawahnya itu banyak penghuninya sini. Jadi sangat dominan sekali ini aura negatifnya. Ya, sekarang kita langsung menuju ke atas Untuk ke melakukan tempat makan, penelusuran di area area makam. area makam. Tonton terus.
melakukan ziarah sebentar, kita minta izin agar diperbolehkan untuk melakukan mediator di sini. Sekalian kirim doa ya? Sekalian kirim doa. Dan kita sudah diizinin, tetapi tidak boleh ada kayak bercanda-bercanda gitu. Jadi kita harus benar-benar serius. Kita harus ini tantangan ya. Tantangan. Soalnya ini makam sejarah jarang dikunjungi wisatawan. Jamah orang. Mungkin insya Allah setelah video ini makam ini bisa terkenal, siapa Syekh Kudjo sebenarnya, nanti bisa dikunjungi wisatawan. Harapan kita seperti itu sih, banyak yang kirim doa ke Syekh Kudjo ini biar nggak suasananya seperti ya. Jadi ini nanti yang kita tarik mungkin sosok harimau penjaga dari makam ini. Ada 2 harimau. Ya memang sih banyak sosok-sosok seperti ular besar sekali di sini ada. Cuman yang memungkinkan kita minta informasi insya Allah sosok-sosok macan. Oke, langsung saja Mas Alan setelah ini. Mas Hakim, Mas Arul siap? Siap. Oke. Ayo. Langsung 2 Mas Alan ya? Yeah. Kali ini langsung 2. Kita coba langsung 2. Sampai yang narik Mas Hakim, aku yang narik Mas Arul. Tolong di pagar, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita dari tim Condrodipo TV ingin mengungkap asal usul Sejarah dari makam Syekh Kudjo ini. Apakah Anda bisa berbicara bahasa Indonesia? Bisa. Oh, bisa. Oh iya ya. Sebenarnya Syekh Kudjo itu siapa? Pendamping Sunan Giri. Pendamping maksudnya pendamping itu dari siapa pendamping itu? Beliau diutus oleh ayah Sunan Giri. Utusan ayah dari Sunan Giri. Apakah benar diutus dari ayah Sunan Giri? Pendamping diutus ayah Sunan Giri untuk mendampingi dakwah. Sama siapa beliau mendampingi Syekh Kudjo? Sunan Giri. Syekh Kudjo sama siapa? Sama satunya lagi, Syekh Grigis. Oh, Syekh Grigis. Ya, Syekh Grigis. Syekh Kudjo itu punya istri. Punya istri berapa? 2. Macam yang satunya ditanya. Istrinya namanya siapa saja? Istrinya namanya siapa? Dari Syekh Kudjo. Siapa nama istrinya? Siapa namanya? Dewi Utami. Dewi Utami. Sama siapa? Sama siapa? Kami sama Dewi Pejaratan. Dewi Pejaratan. Dewi Utami sama Dewi Pejaratan. aslinya mana? Istrinya itu aslinya dari mana itu? Dari Syekh Kudjo. Ya. Sebentar Pak. Syekh Kudjo itu punya anak dari istri Dewi Utami punya. Anaknya namanya siapa? Kiai Jarik. Oh, Kiai Jarik. Di mana itu? Beliau sudah meninggal. Oh, Makamnya, maksudnya Makamnya? lokasi makamnya. Enggak tahu. oh ya. Ini namanya Anda siapa? Anda Ini, namanya siapa? Hah? Macan Namanya kembar. siapa ini? Namanya Anda siapa siapa? ini? Ini namanya siapa? Bener namanya macan kembar. Apa nggak ada nama lain atau julukan?
Istri yang satu namanya siapa? Dewi Pejaratan. Dewi Pejaratan. Dewi Pejaratan punya anak. Punya. Namanya siapa? Ratu Ayu. Ratu Ayu. Ratu Ayu sama Ratu Ibu. Ratu Ibu, pokoknya Madura ya. Ratu Ibu. Oh, jadi makamnya istri pertama siapa? Istri pertama? Dewi Ayu. Ratu Ayu. Ratu Ayu. Enggak, maksudnya istri pertama tadi namanya Istri siapa? pertama dari Syekh Kujo. Dewi Utami. Dewi Utami. Oh iya, Dewi Utami. Dewi Utami itu makamnya di mana? Dewi Utami makamnya di mana? Dewi Utami. Tahu makamnya Dewi Utami? Ayo mati Mbak. Tahu makamnya Dewi Utami? Kalau Dewi Pejaratan makamnya di mana? Kalau Sunan Grigis makamnya di mana? Syekh Grigis. Di mana? Samping makam Sunan Giri. Sekitar. Di Sekitar komplek makam Sunan Giri. Kalau Dewi Utami tetap di daerah sini. Iya. Sekitar sini berarti ya. Oh iya ya. Apa namanya? Syekh Kujo ini pernah bertempat tinggal di mana? Di daerah mana? Selain di sini. Pernah bertempat tinggal di daerah mana? Kedaton, ya benar. Di mana? Pernah bertempat tinggal di mana? Oh, Kajen. 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 Apa singkatannya Kajen? Kuco Ijen. Kuco Ijen. Iya. Di mana itu? Kajen. Daerahnya wilayah sini ya Kajen. Iya. Oh, berarti singkatannya. Mas. Oh iya. Berarti gak singkatan. Kenapa kok dinamai Kajen? Kuco Ijen kenapa? Karena beliau sendiri di sana. Oh, sendiri saja. Akhirnya Jadi dinamain Kuco Ijen. intinya Syekh Kujo ini setelah Sunan Giri punya kerajaan Giri Kedaton, beliau bertempat tinggal di Desa Kajen. Desa Kajen itu wilayah daerah Sunan Giri ini, dekat dari sini. Namanya Kajen itu disingkat dari kata Kujah Ijen. Kujah Ijen sendiri mungkin saja diartikan Syekh Kujo ini yang pertama kali mendiami desa Kajen. Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Mendampingi Sunan Giri itu sejak umur berapa Sunan Giri? Sejak Sunan Giri umur berapa? Saya masih muda. Oh, masih muda. Oh, berarti Sunan Giri ini masih muda, belajar ilmu agama di ayahnya, terus waktu belajar dakwah, memulai dakwah itu didampingi oleh dua syekh ini. Pertama Syekh Kujo sama Syekh Grigis, benar? Iya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, yang datang ke sini banyak apa? Gimana? Yang ziarah Peziarah ke sini? Ya, yang ziarah di sini banyak enggak? sedikit. Makanya ini mau supaya yang banyak ya. Semisal yang ziarah ya. setelah ini Lengkap. kita mau ziarah lagi, kirim doa, kirim Al-Fatihah. Semoga arwah Syekh Kujo ini Banyak bisa yang mendoakan. banyak yang mendoakan. Kita beri contoh dulu untuk mendoakan Syekh Kujo, kirim doa, karena beliau adalah sebagian dari sejarah Islam. Terima kasih ya informasinya ya. Terima kasih. Oke, Mas Alan. Ngombe. Minum. Wis.
Masuk. Emang di sini auranya sangat kerasa Iya. sekali kalau jarang dijamah orang gitu. Auranya di sini tuh sangat mistis sekali Iya, ya. mesti kerasa dari awal masuk. Dari awal masuk Yes. ini Kerasa. ya mungkin setelah ini apa ya namanya? Setelah ini kita berharap ya makam Syekh Kujo ini bisa dikenal masyarakat luas, banyak peziarah yang datang ke sini, banyak peziarah yang mendoakan beliau. Jadi makam ini bisa lebih nggak seseram ini. Ya, auranya. Harapan kita seperti itu. Tadi katanya Mas Yogi waktu buka pusing. Gimana Mas Yogi? Oh ya, Mas Silakan. Yogi mediator. Lihat apa aja di sini? Ayo Mas Yogi. Tadi kan Gimana tadi buka, benturan? pusing di situ. Apa? Lihat apa aja di sini? Sosok apa aja? Ya tadi macan kumbang itu dua sama yang sosok tinggi besar yang besar ada di di situ. sana ya. Itu tadi sebelum kita tag itu dia ingin masuk. Saya tolak. Kenapa itu? Enggak apa. Kenapa ditolak? Biarkan aja masuk, nggak apa-apa. Kita mungkin dapat informasi lagi. Mungkin Lain kali trip selanjutnya jangan ditolak. Biarkan aja masuk, nggak apa-apa. Mungkin ada sambutan atau apa kan nggak tahu ya kita. mungkin Siap. ada salam. Jadi setelah ini kita tetap melakukan visualisasi. Untuk apa ya? Setelah sekian lama kan kita nggak visualisasi, kita mau visualisasi yang ada di makam sini. Pemanasan tuh. Nah, sepertinya saya nggak boleh menggambarkan sosok Syekh Kujo karena kan nanti takut didewakan atau apa. Jadi mungkin kita gambar sosok-sosok penunggu di sini aja. Siapa? Tentunya apalagi sosok yang dilihat Mas Yogi tadi Ya. yang besting besar, Ya. pasti penasaran kan? Saksikan terus Condor Dipo TV. Setelah kita melakukan mediumisasi, selanjutnya kita melakukan visualisasi oleh Mas Yusuf. Penasaran kan? Setelah Mas Yusuf melakukan visualisasi apa saja yang sosok yang ada di sekitar makam ini, mungkin bisa dijelaskan Mas Yusuf? Jadi seperti ini, kita ambil kesimpulan dari mediumisasi tadi ya. Syekh Kujo adalah bisa dibilang tangan kanan atau orang kepercayaan atau
apa namanya, beliau adalah ini loh, tangan kanan dari ayahanda Kanjeng Sunan Giri, Syekh Maulana Ishak. Setelah Sunan Giri berguru kepada ayahandanya, Sunan Giri diberi 2 pendamping untuk apa namanya, menjaga dan mengawal serta menjadi penasehat Sunan Giri, yaitu salah satunya Syekh Kujo dan Syekh Grigis. Nah, Syekh Kujo itu menurut informasi dari apa namanya, mediumisasi tadi, mempunyai 2 istri. Yang pertama istrinya siapa? Ratu Ayu, Pak. Apa namanya? Dewi Utami. Dewi Utami. Yang kedua itu apa namanya? Apa ya? Pajaratan. Pajatan. Pejaratan. Iya, ya, Pejaratan. Pejaratan. Jadi yang pertama Dewi Utami, yang kedua Pejaratan. Dewi Utami itu dari Majapahit sepertinya, kalau melihat sosoknya ya, saya itu dari Majapahit sepertinya. Beliau mempunyai dikaruniai anak namanya Syekh Jari. Hah? Kiai Jari. Kiai Jari. Oh ya, Kiai Jari. Kiai Jari apa namanya, meninggal waktu muda, waktu masih kecil kayak sepertinya, dari informasinya ya, dari informasi. Setelah itu Dewi Utami itu dimakamkan di desa Putat, kawasan Bomas Gresik. Dewi Utami. Apa namanya, ada lagi yang Dewi Pejaratan. Dewi Pejaratan itu mempunyai anak namanya Ratu Ayu sama Ratu Ibu. Ratu Ayu sama Ratu Ibu. Dewi Pejaratan dimakamkan di mana? Giri Gajah. Nah, Syekh Kujo ini apa namanya, setelah membantu mendirikan kerajaan di Giri Kedaton, Syekh Kujo bertempat tinggal di desa Kajen. Kajen itu wilayah Giri. Iya. Kuto Ijen. Kujo Ijen. Iya, Kujo Ijen. Kujo Ijen. Disingkat jadi Kujo Ijen. Kujo, Syekh Kujo yang pertama kali mendiami Desa tersebut. Mungkin di situ apa namanya, kalau saya lihat ada peninggalannya, mungkin berupa kayak seperti telaga gitu. Mungkin ada telaga di desa Kajen, mungkin itu salah satu peninggalannya. Jadi sosok yang saya lihat menurut mata batin saya di makam ini adalah sosok dua macan kembar tadi. Cuman di dalam, jadi gambarnya susah kalau di dalam, maksudnya di dalam makam. Nah, ini cukup makamnya. Makam ini dikelilingi oleh ular besar. Mungkin kalau ada yang bisa melihat di daerah sini, mungkin sering bertemu dengan sosok ular yang besar ini, Mas Alan. Ularnya ini besar. Jadi besar sekali. Kalau dia berbelok, berguling, dia itu bisa, warnanya itu bisa mengkilat. Bagus. Nah, yang dilihat sama siapa ini tadi? Mas Yogi. Benar Mas Yogi ya, ini ya. Yang ada di sebelah kiri makam ini. Iya, sebelah kiri sini. Itu ada sosok tinggi besar. Saya kurang tahu ini sosok siapa sebenarnya. Sosoknya seram sih memang. Sosoknya seram yang tinggi besar seperti itu. Auranya dominan. Auranya dominan memang. Jadi kalau ada peziarah yang ingin berziarah ke makam Syekh Kujo ini, bisa melewati ini loh. Kan di sini dekat sama Masjid Agung ya. Dekat Masjid Agung. Maksudnya. Ini kalau dari Masjid Agung ke arah GKB ya Mas Alan? Arah GKB sebelahnya makam pahlawan. Jadi mau masuk ke arah mau masuk ke GKB itu ada apa namanya, jembatan. Nah, jembatan itu belok kiri. Jadi kita lewat bawahnya jembatan itu tadi. Nanti izin sama satpam. Satpamnya ini kan ini area semen Gresik. Jadi izin dulu. Satpam, izin dulu, boleh masuk, kita langsung masuk ke ini area makam sini, bisa berziarah. Mungkin kalau ada kayak peziarah baru yang ingin diziarah di sini,
karena kan tahu apa Kondisinya aura seperti ya ini, aura auranya auranya sangat seperti dominan, ini. mungkin gimana untuk pendapatnya, saran lah. Nah, Saran jadi khusus. datang ke sini niat untuk ziarah nggak ada niat lain-lain lah. lain-lain lah. Insya Allah nggak usah takut lah ya masalahnya. Udah ada izin ke sini siang-siang aja nggak apa-apa. Kalau malam mungkin penerangannya kurang ya Cuman masalahnya. satu ini. Terus minim. kalau malam digembok. Tapi kalau siang dibuka sama kuncen. Kalau malam kita sudah izin kuncennya sebelumnya. Jadi untuk memperkenalkan siapa sih Syekh Kujo ini sebenarnya, ya ternyata Syekh Kujo adalah pengawal atau penasehat dari Sunan Giri. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada informasi yang didapat tadi masalah. Dari penelusuran tadi emang dari bawah itu memang apa ya, penjaganya tuh apa ya, setan-setannya makhluk gaib yang liar-liar gitu. Nah, jadi kita jadi dari tim Condro Dipo TV sebenarnya punya pesan untuk yang bagian apa ya seperti ini, cagar alam, cagar budaya atau apa ya, Mungkin untuk yang berwenang cagar budaya melestarikan meninggal, ya, melestarikan seperti ini. Kita berharap makam Syekh Kujo ini bisa seperti makam-makam yang lainnya, seperti makam Sunan Giri, seperti makam Sunan Prapen, seperti makam Sunan Ampel. Nah, saya mohon jadi aksesnya itu dipermudah, jadi banyak peziarah yang seperti ke sini. Jadi makam ini apa namanya, bisa menjadi wisata, salah satu wisata religi di Kota Di Kota Gresik Gresik. tambahan. Jadi kayak pokok intinya tuh infrastrukturnya lah diperbaiki. Ya, mungkin akses dipermudah ke sini kan Biar juga bisa. orang-orang peziarah juga tahu kalau di sini ada makam dari pendamping dari Ya. Sunan Giri. Mungkin masyarakat Gresik juga ini masalah, ada yang nggak banyak yang tahu Iya. tentang Syekh Kujo ini. Jadi Jadi lokasi makamnya juga ya iya, sembunyi. lokasi sembunyi. Mungkin kalau kedepannya pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang bisa melestarikan cagar apa ya, cagar budaya, cagar alam ya. Ya seperti Secara- itulah. Jadi mungkin diberi akses, infrastruktur dibenahi, lain-lain. Menurut saya cukup sih informasi kali ini penelusuran. Jadi setelah PSBB kali ini kita akan melakukan eksplorisasi terus masalahnya. Kita nggak pernah syuting di kantor lagi karena sudah bisa Keluar new new normal. Oke. Barangkali ada yang tambahkan? Sudah cukup sih dari saya. Ya, cukup. Oke. Untuk kali ini penelusuran kali ini cukup sekian. Monggo Mas Alan. Sekian dari penelusuran malam ini. Mungkin apa pemirsa bisa tanyakan atau kurang jelas bisa tanyakan ke kolom komentar. Apalagi yang tadi ya penelusuran sebelumnya, melihat sosok apa saja bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu. Wassalamualaikum. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, komen, dan And share share, juga ya. tentunya ya. Yuk. Sekian, wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.